Suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu asbabil hadasi utai bab terangno sebab asal usulnya terjadi hadas. Hiya arba'atun hiya ti asbabul hadas arba'atun maka. Ahadua di salah sijine arba'a iku khuruj yusain iku metune perkara minggu buli sanging dalan ngarepe wong au dibuli utawa dibuli wong. Ilal mania kecuali mani. Kemani ora usah mbok arani batal wudu. Kah wis wajib no'a. Terus nek wis wajib adus ora madzhab Syafi'i iku ana indirat tu ilange hadas asghar, mergo ilange hadas akbar. Paham ya? Dadi manane ilal mania iku mbok arani batal wudune ora ana gunane wong tetep wis wajib adus. Walawin sadalan namun katutup makhrajuhu dalan normale wong. Misalnya ono calanang iklile ku tertutup. Wan fatahalan kabuka tahta ma'iddatihi. Mesti wan fatahalan kabuka apa makhraj. Oleh kabuka tahta ma'iddati ono ing ngisore lambune wong. Fa kharaja mongko metu apa al mu'tadu barang sing biasa. Nakodo mongko rusak apa wudu. Jadi misalnya ono wong alat kelamine ku ra iso nguyah. Kemudian ono bolongan sing ngisore pusar no. Ngisore pusar ternyata berfungsi untuk mengeluarkan kencing. Karena keluarnya kencing ini di area yang masih wilayah alat kelamin yaitu tahtal maidah, maka dihukumi batal. Itu syaratnya munfatihu tahtal maidah. Terus syarat batal lagi kharajal mu'tad, yang keluar juga hal yang biasa. Yaitu kaya uyah itu kan hal yang biasa. Terus Imam Nawawi nambahi wa kadza nadirun nani koyo mengkon-mengkon batal nadirun misale sing keluar barang sing aneh. Kaduden koyo dene adut koyo dene uget-uget utawa cacing fil adhari ing dalam kaul sing ada. Lan ulama iku nyene ana nganggure kan. Ulama yo lucu. Jadi misale kowe ditakoki wong, nek ulama lan ora ulama kan gak mikir. Sing mari batal wudu iku metune apa? Mesti ngomong kan nek kok kubul metule uyah. Nak kau dubur metu nentut utawa ta? Jawaban itu cara ngawam kan bener, pinter, lumayan pinter. Jadi cara ulama pertanyaan ini, misalnya saya kiki nguyuh, jebule sing metu iku set, nguyuh jebule sing metu iku cacing. Utawa pengiseng ternyata sing metu ndak taek tapi cacing. Nah, makanya ulama ngendikan sing mari batal keluarnya apa saja yang keluar, asal liwat kubul atau dubur. Nah. Apa saja yang keluar ini biar misalnya ono wong iseng mau metu cacing utawa wong nguyuh jebule metu cacing. Nah itu kan berarti ono khurujul kharid apa metune barang sing metu. Nah itu ya tetap batal. Cek nadir, cek mu'tad, cek nadir, cek mu'tad. Makanya Imam Nawawi ngendikan wa kadza nadirun kaduden fil adha. Wes. Saiki awfaqaha utawa ana munfatih sak dhuwure maidah. Lawa ta makhraj iku mursadun katutup. Au tahta utawa ngisore maidah wa ta makhraj iku munfatihun kebuka, fala mangko ora batal. Fil adhari menurut kaul sing ada. Mana iki aneh-aneh. Jadi misalnya ngene. Alat kelamin iku tertutup. Ya, alat kelamin tertutup. Kemudian khurujul kharid itu lewat bolongan tapi faqal maidah, misalnya lewat dodo. Nah karena dodo itu kan gak lazim jadi tren wilayah kubul. Sanggup ngono ya. Wilayah kubul itu cara hukum fikih dianggap trennya itu tahtal maidah. Ono gampang ya. Tren ini bakas tren apa? Bakas tren ya. Trennya kubul itu kan tahtal maidah. Nah saiki misalnya alat kelaminnya seseorang itu tertutup karena aslul khilqah, lahir wis ngono atau karena medis. Kemudian itu dikeluarkan lewat dada. Kan gak lazim. Kenapa? Nah, karena enggak lazim itu dihukumi sesuatu yang keluar lewat dada tadi tidak membatalkan wudu. Itu jenis apa? Awfaqaha wa huwa munsadun. Atau alat kelaminnya itu terbuka normal, wa huwa munfatihun, dan ada sesuatu yang keluar tahtal maidah, maka itu juga enggak batal karena enggak lazim juga. Jadi misalnya kayak kangkang normal, alat kelaminnya iso nguyah normal. Kemudian tak kesuduk apa gitu di seputar alat kelamin, kemudian uyahnya keluar dari situ.
Tapi alat kelaminnya normal jenis au tahtaha wa munfatikun fala. Karena enggak dihukumi sesuatu keluari dari alat kelamin tapi dari yang lain. Sementara alat kelaminnya normal. Jenis apa au tahtaha wa munfatikun fala fala naqdo atau fala yang wudu fil adhar ing dalam kaul sing ada. Pokoknya ini ngaji nganggo tradisi. Pokoknya sanad kula dugi saya Abi Bakar Sato niku mun kula cek malih beberapa kali. Pokoknya ngaji ora kudu khatam. Nak sinau kudu khatam, nak ngaji ora kudu khatam. Mulai guru itu kon bantu faham tatarruf terus ihtidak ila bagi. Lagi-lagi jadi saya Abi Bakar Sato. Guru pokoknya ngelatih pelatihan paham tahqiq no. Pelatihan paham napa? Tahqiq. Mu fi tarafin minal abwab, sebagian bab saja dilatih setahqiq-tahqiqnya. Kemudian murid-murid ini berlatih ihtidak ila bagi, ihtidak ila bagi. Tapi tetap sinaumu kudu hatam. Karena kalau tidak hatam itu ya memang resiko, ada hal-hal yang nggak bisa dikiaskan. Jadi ibarat pitik marai anaknya golek makanan, misalnya pitik marai anaknya cakar-cakar atau cakar-cakar itu dianggap pola caranya golek makanan. Nah, tentu cakar-cakar indukan pitik kan di 1-2 tempat. Kemudian anaknya nanti keluyuran kemana-mana dengan teknik yang sama nak golek makanan. Makanya ketika saya Abi Bakar Sato Sohibul Anak ditanya bagaimana lau ausoli alimin, kan ada orang wasiat di alimin itu diberikan siapa? Kata beliau diberikan sama orang yang tahaqquf fi babin maksus, bab tertentu dia tahqiq. Kemudian dengan tradisi tahqiq ini dia punya bekal untuk ihtidak ila bagi. Ihtidak ila bagi. Dia bisa mencari-cari bab-bab berikutnya karena per bab punya tradisi tahqiq, punya tradisi tahqiq. Caranya gimana ya? Kayak teorinya Imam Nawawi ini. Misalnya tak latih tahqiq. Yang membatalkan wudu itu apa? Tentu kita jawab keluarnya uyah, kencing atau air besar. Problemnya adalah bisa saja yang dari dubur yang keluar cacing. Nah, daripada gitu terus disabab khurujul kharid apa? Keluarnya barang yang keluar sehingga memasukkan cacing. Paham ya? Tapi problemnya begini. Lalu ada orang berpenyakitan alat kelaminnya atau duburnya agak normal, kemudian barang itu keluar tidak dari dubur. Terus ada tren di mana-mana dubur itu tahtal maidah, atau di wilayah situ. Sehingga kalau ada makhraj, ada pengeluaran dari wilayah dubur dan duburnya tertutup, yaitu dihukumi kayak dubur. Paham ya? Karena trennya sama, Pak. Sementara duburnya tertutup. Tapi kalau duburnya terbuka, kemudian di wilayah pinggir dubur ada bolongan dan mengeluarkan sesuatu, maka tidak batal karena tetap fungsi duburnya normalnya ini nggak dianggap dubur alternatif. Ya, itu kan pola. Itu jenenge apa? Pola. Nah, pola tahqiq kemudian orang bisa ihtidak ila bagi. Nah, seterusnya juga gitu. Misalnya ada orang punya tangan. Ya ini tangan saya segini. Terus kemudian ada udhun zaid, ada anggota yang tambah. Kemudian tangan saya tambah ke sini. Maka polanya sama. Ini wilayah tangan yang yajibul huslu. Ya sudah ini wajib yajibul huslu. Tapi misalnya ada tambahan tangan kok faqal adud di sini. Ini kan enggak wilayah yang wajib kena wudu. Ya sudah enggak wajib. Jadi tetap fikih itu tetap ada polanya. Ada polanya. Ya itu sudah seperti itu. Makanya kata saya Abu Bakar Sato tidak mungkin orang ngaji sama guru khatam semua. Makanya saya mulai ngaji Wahab Bahmun ya tidak semuanya ngikuti. Dan Bahmun ya cerita dulu ketika ngaji sama Mbak Zubair ya beliau ya tidak semuanya ikut. Kata beliau usahakan tahqiq di bab tertentu, dilatih setahqiq-tahqiqnya. Kemudian itu bisa kamu pakai alat untuk ihtidak ila bagi. Tapi tentu baginya juga kita sinauni, tapi kan tetap ada polanya. Ya kode lah misalnya kalau kau pondok seperti ini kan, senajan to kancanan wong 100 kan ngerti polanya. Ono wong mlete ku asli mergo lagi di duwe. Ono sing mlete go nutupi nek ora duwe. Itu kan terus kowe suwe belajar ya jebule wong lakone ngene kan tetep ono gagah tenan, ono gagah-gagah kan diri napa. Padha wong serbanan jubahan yang ono sing niat sunah rasul.
Ono sing niat nutupi bodhone lewat. Ono sing jebule pancen nganyep ben mare. Kan ada sekian pola. Nah, terus kowe ape darani sunat ya repot, ndi sing sunat. Nah itu kan ya mungkin semua, apa? Mungkin. Makanya ulama dari itu ngendikan ada zayil ulama, ada atazai bizayil ulama, ada ulama betul, ada yang bergaya dengan gaya ulama. Ono wong khusuk mergo di pangeran dulu. Yo ono wong khusuk go nutupi bodhone ben wibawa. Nek uga kan ora wani takok hukum. Modus, napa? Modus. Nah itu kan dari sekian pola itu kita akan tahu. Itu jenis tahqiq di satu bab, setahqiq-tahqiqnya, kemudian yang lain tidak hilang. Itu cara pikiran saya tak sebenarnya. Kan kalau rata cocok pondok khataman wahab sak wulan, kan ora pati cocok. Akhirnya berngaji wahab, najis apa ya ora urut syarat rukune nikah. Paling ndak aku misalnya belajar syarat saibah itu 3, pembatalnya 11. Kan kowe yo mikir. Jenenge barang mesti ana syarat rukun, ana pembatal. Akhirnya ana nikah yo syaratnya apa, pembatalnya apa. Kan polanya sama. Syaratnya wudu apa? Pasti ada pembatalnya apa. Nanti sholat juga gitu, ada syarat sah, ada syarat pembatal. Nanti misalnya ke bab nikah, paling ya ana syarat sah, ana pembatal. Tolak juga gitu, ada tolak sah, ada pembatal, tolak. Akhirnya kan terpola, no? Nah, terpola ini terus kemudian kita terbiasa tahqiq. Karena trennya tetap sama. Dimulai dari syarat dan rukun, kemudian ada mane. Terus trennya fikih ya sudah idas sama al-mane wal tadi menang mana, pasti dunia itu ada mane, ada penghalang, ada itu trennya pasti seperti itu. Sama seperti sini, kalau dubur itu tertutup, kemudian ada bolongan di wilayah dubur, tentu ini pengganti. Paham ya, saya ulang lagi ya. Kalau dubur itu tertutup, kemudian ada bolongan di area wilayah dubur, tentu ini pengganti. Karena ini pengganti dubur, kalau mengeluarkan papa yang menjadi batal, karena dia pengganti, paham ya? Tapi kalau dubur itu terbuka normal, kemudian ada bolongan di pinggirnya yang mengeluarkan sesuatu, ini kan tidak pengganti. Karena ini tidak pengganti, khurujul kharij dari sini tidak batal. Dari sini au tahtaha wa huwa munfatihun salah. Polanya seperti itu. Fil adari menurut kaul sing apa? Asani te sing kaping 7 zawalul akli ku ilange akal illano mamumakinin, kecuali turune wong sing tamkin makadahu ing nggon lungguhe mumakin. Nah yang seperti ini itu asli kok Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Jadi yang diceritakan takrib itu wis istihate sahibut takrib. Ya saya ulang lagi ya. Sebenarnya teks asli dari kan takrib kan yang hidup Imam Nawawi juga kan sering kawalan Nawawi kata-katanya. Saya ulang lagi. Takrib itu wis kreatif. Cara kalau ketemu Habib Suja ya tak protes. Saya tak protes itu niku istihate jenengan apa mewakili Imam Nawawi. Karena kita tidak pernah tahu. Nah ning kitab takrib kan diterangno nek ana wong turu lungguh iku syaraté kudu ora wong kuru. Mergo wong kuru kemrongkong. Jadi rawan bas-bus ngentut gak kro. Ya kira kira cara Habib Suja kok kangkang subuh keturun tak kok. Ayo sing gendut langsung salat, sing kuru wudu sik kira-kira. Karena ya kan masyhur kan takrib kan begitu, aturannya kan gitu. Tapi ternyata di teks Imam Nawawi mau zawalul akli illa nauma mumakkinin maka jauh tanpa ada tafsir cek lemu cek ya sudah kita ikut sing ora usah tafsir kok repot kok ikut sing ora usah nah gak usah tafsir itu yang sering disebut mu'in wa itlaku kalam ihi kan maksudnya itlak itu asli teke atau itlak tanpa catatan detail ya sudah ikuti saja. Paham ya, itu jenis apa? Itlaq. Di sini kan pokoknya asal tidurnya itu mumakkinin makadahu tidak batal. Tidak membedakan benas samin walazil antara orang lemu dan orang kuru. Tapi kalau di takrib kan ada filosofinya. Nak wong kuru itu ngongkrong, berarti enggak ada tekanan bokong ning dubur. Paham ya? Makanya dipotensi ngentap-ngentut. Karena wong lemu kan uripe bokong kok. Nek nak lungguh, iku dibure kesumpet. Itu ya ono takrib. Terus berarti enggak batal. Lah saiki apa terus gedut-gedut. Iso gak ngentut pas lungguh, sing gedut-gedut. Sisa. Ya berarti teori itu salah berarti. Nyatane sing gedut ya iso. Ono takrib. Ya tapi istihad ulama itu ora. Ya tapi nek ana sing murah ada sing gampang kok repot. Ya. Ya tentang takrib kan ngoten ya. Dadi makinin ada apa? Yang kuru, hazal atau hazil itu harus bena
apa makorihi ngene-ngene ora ana bena umat tajabin ana tunggang sing ana tajabin kuru niku batal. Ya kalau seperti ini kita ngikuti riwayat saja. Zaman para sahabat do sare ngenteni Nabi salat Isya, nyatanya mereka Nabi rawuh langsung sholat semua tanpa wudhu dan di situ nggak ada riwayat pembedaan antara yang lemu maupun yang wudhu. Itu jenis itlaq, nopo? Itlaq yang dari zawarul akli batal wudhu illa nauma mumakkinin. Maka dia macamnya mumakkin ya, ampun mungkin tapi mumakkin sama kata tamkin. Asalisu tekang kaping 3 iltiqa ubasarotayir rajuli wal marati. Ya iltiqa ubasarotayir rajuli wal marati. Ketemune kulit lorone wong lanang lan wedok. Ila mahroman kecuali ketemu mahram. Atau ila muharraman kecuali ketemu wong sing diharamno nikahan ki sami. Iki kuna nak maca kadang mahroman, kadang muharraman. Mahramu man harama nikahu. Muharraman ya muharramun nikahu. Mergo sangka hurrimat alaikum ummahatukum hurrimat alaikum nikahu ummahatikum. Enggak mungkin ibu kita diharamkan kita. Haram apa? Mesti haram nih. Nah, darani mahram yang haram di nikah. Ojo koyo ning TV-TV sinetron. Angger pacaran jangan pegang belum mahram malah lucu. Itu wedok bojo ora ana dadi mahram. Kadang santri yo katut ta. Goblok kok ora barbar. Goblok kok dimasifno no. Mulane keliru. Dadi jenenge bojo iku mesti ajnabiyah. Paham? Mulane oleh dikeloni mergo ajnabiyah. Nak mahram iku wong sing haram mbokne nikah. Mulane ra batal wudu, kaya nyekel anak, nyekel ibumu iku gak batal jenenge mahram. Nak bojo iku gak mahram, bojo jenenge bojo ya. Babonanem ngono wae. Ya nek babonane salam iku jenenge bojo. Iku nak salam demek. Kok ajnabi. Mane oleh dinikah mergo napa ajnabi. Umpama bojo iku mahram malah haram dinikah. Paham ya? Jadi hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi mahram bin nasab itu pintu. Terus mahram bin rodok ya akhirnya pintu. Tapi sing mujmaleh loro. Iku umur rodok ambek uktur. Terus ketambahan mahram bil musahara. Napa? Nah, musahara iku mok loro. Loro iku sing mantu ke mertua bimujarradil abdi, sing mertua ke mantu iku ngenteni debul. Dadi rodok walian. Jadi misale salam Rabi Zainab. Zainab wis di anak perawan Sri, nggih. Iku nak sekedar Rabi Zainab ku Sri rong mahrame salam. Ngenteni salam wis hubungan intim mbek napa? Zainab. Paham ya? Paham ya? Ini disebut napa jenenge? Min nisaikumul lati dakhaltum bihim fa illam takun dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi ya tak baleni ya. Misale Zainab rondo duwe anak Sri, Srine perawan. Salam bukan pondok kesuwen ketua kan suwe-suwe selera seneng perawan ilang. Mondok nang ketua ngerti. Aku de kanca iku iku. Joko wis ketua iku. Tak takok. Gus kula mondok saiki sumur 3 loro tak takok. Tapi ora rapi. Iku kula mulai ra seneng perawan. Perawan iki periode anak. Jadi nek wis ketua iku selerane rubah. Ora cah cilik-cilik koyo anak lah. Mulane kaya dodolan rabi kok. Ora perawan koyo periode. Ini rondo. Anak Rabi Zainab iki dia anak Sri, iku kemahromane si Bimsaro ngenteni ke dimak sini. Paham ya? Mane disebut fa ilam takunu qabatum bina fala junah. Tapi nak waliane, napa? Waliane. Salam Rabi Sri. Ya salam Rabi Sri. Iku bimujaradil abdi Zainab wis dadi mahram. Mahram bil musyawarah. Dadi nak mantu kula baleni malih mantu iku mau bimujaradil abdi mertua wis musyawarah. Dadi kados kula pas nikah ambek istri kula pas menika bil tu paham nggih? Mertua kula langsung mahram bil musyawarah. Tapi nak walian napa? Walian mbok isik mbok nikah iku anak perawane dadi mahram musyawarah ngenteni wis paham ya? Eling-eling anak mantu ke atas bimujaradil akdi. Tapi nak mertua mbok rabi ya ora mertua ora rabi. Ya pokoke enak kok rabi. Lah iku mahram istri ngene. Dadi kowe iso bareng mbok Zainab mbok rabi kok Sri luwih ayu lah.
Sik Pak, Mbak. Nah, kancane bapak di konco jenenge Rodi. Mengki cerita iku malah walian. Jadi konco akrabe bapak yo mondok rada ketuan dadi cerita. Wong dekne rabi bapak kiai. Bapak jadi dekne rabi bapak kiai. Itu ngelamar perawan. Ya perawannya menurut doa ayu rapi rapatnya. Orang ngelamar kan dipethuk ibu itu rondo, lu yang ibu yang pethuk itu muni ngene. Niku mau buke kalian jenengan. Jadi kalau lucunya ibu itu film. Ibu yang ngomongin yang bener, dok kayak perawan gampang gak rapi aku sih. Ketuan, jadi selera aku. Ya, aman. Selera aku hilang. Ya, jadi kan beres tolong munggah itu. Kudu hati-hati. Perubahan apa? Selera. Rasa wedi lah iku ora. Tapi itu mungkin apa? Itu mungkin. Kowe misale umur 33 rasa cilik. Kan koyo adikmu koyo adik. Bahaya itu wis lampu merah ini apa? Tapi eling jadi memang mahram itu kan ada 3 ya eling mahram itu ada 3 bin nasab ada 7 bironto itu juga akhirnya 7 tapi yang musmalah tentu ada dianya ibu sama ukhtur roto. Terus ketiga mahram bil musyawarah itu kalau ke atas di mujarodil akdi, kalau ke bawah itu bidukum. Ikut waroba ibu kumulati, ibu bisa ibu kumulati, kapal ilam takono, kapal tina pada. Terus ada musyawarah satu yang tentu iya wahala ilu abna imulati namin aslamikum. Jadi saya dengan istrinya Hasan itu berarti atau Mbak Winda dengan suaminya Bifa. Jadi maksudnya nasab musyawarah itu yang jelas itu 2 tadi, yang lainnya kan otomatis karena memang bawa anak-anak, ibu jenis Hasan ini jenis apa? Wahala ilu abnaikumul ladina min aslabikum, mantu dari anak kandung. Nah catatan anak kandung itu penting karena ada cerita Zainab apa? Jadi Rasulullah nanti ada anak angkat jenis Zaid. Kami Zaid itu pernah nikah sama Zainab. Tapi akhirnya Zainab di nikah Nabi itu gak apa-apa karena Zaid bukan anak kandung. Yang benar-benar gak boleh itu Nabi menikahi mantu dari anak kandung. Jadi maknanya ana wahala itu abnaikumul ladzina min aslabikum, yang menjadi mantu mahram itu kalau mantu dari anak kandung. Paham ya? Terus apa mahram itu ada 3. Yang asli tentu yang 7 tadi nasab wa ada mahram bil rodha, ada mahram bil asalisu. Terus wal mar'at fil adhar wal malmusu iku kalamisin fil adhar. Wal malmusu te wong sing posisi terpegang iku kalamisin koyok posisi pemegang fil adhar. Jadi cara madzhab Syafi'i pemegang maupun yang dipegang sama-sama wudunya batal. Tapi banyak ulama Syafi'i juga mengatakan sing lamis batal malmusnya ndak karena dia korban apa? Ya misalnya ono wong ngambung cawe wedok, tentu yang haram kan yang ngambung, korban kan nggak bisa kena hukum. Makanya di Mahali diterangkan menurut Kaulsani intiqal wudu ilamis dunal malmus, karena malmus ini objek atau korban. Itu ya masih internal madzhab Syafi'i. Allah menghentikan awla mastumun nisa. Ketika itu Allah kan cerita semuanya subjek. Ya semuanya subjek. Kamu kalau batal wudu karena ngising harus wudu. Kamu batal wudu karena aula mastumun nisa atau kamu memegang perempuan. Itu kan Allah cerita tentang pemegang, bukan yang dipegang. Makanya banyak ulama mengatakan lamisnya saja yang batal, malmusnya tidak. Nah karena itu beredar juga di era Imam Nawawi. Imam Nawawi beliau mengatakan wal malmus kalamisin fil adhar. Munjukno nak muqabilul adhar. Al malmus ora koyok lamis. Paham ya? Berarti muqabil qaul adhar piye? Al malmus laisa kalamisin ay fayan taqidu wudu'ul lamis dunal malmus fi muqabilil adhar. Paham ya? Karena tadi ketika Allah cerita itu yang dibatalkan kan para subjek. Para apa? Subjek, para pelaku. Allah kan tidak cerita objek. Objek itu kan korban, kan kasihan orang melok-melok kok napa? Melok batal. Tapi kita tentu mengikuti madzhab Syafi'i yang mainstream. Kalau yang mainstream ya pokoknya wal malmus kala ya kita tentu ikut. Tapi ya sebagai ilmu kita tetap tahu kalau itu mukhtalaf alaih ya. Sebagai ilmu kita tahu kalau itu mukhtalaf alaih. Banyak ulama yang mengatakan malmus itu tidak batal, yang batal hanya lamis. Sehingga kalau sampean tahu sebetulnya masih bisa mengikuti Syafi'i. Karena kita
berusaha jadi malmus, tidak lamis. Jadi kalau kita tawaf berusaha masih bisa syafi'i karena kita kan tersentuh bukan menyentuh. Tapi ya tetap rupok karena kadang gue gandeng bojomu. Kan wedi hilang bojo sitok hilang. Gandeng. Oke, ayo lamis kok. Nggih. Ya cara kula intikal bil kuliah mawon ngangge mazhab Hanafi ya mazhab Maliki masih banyak. Paham ya tadi ini. Wala tangkutulan ora rusak apa sahiratun wudune cacile. Wala syak wasarun misale kena Allah. Rambut wasinun dan kuku apa sarun rambut sinun untuk ini itu wadufron dan apa kuku fil asal arrobe masuk kubulil adami demek kubuli anak adam tapi sing batal bibat nil kafi kelawan jerone efek wakada fil jadid lan iku mungkin batal fil jadid khalaqatu duburi te demek bolongane dubur utawa kok apa jenenge halakal mana lingkaran apa? Bolongan. Halakal bolongan itu. Iki ketara Imam Nawawi ini luar biasa. Jadi dekne iku wedi istihad tapi butuh istihad. Mergo sakjane iku cara hadis itu gak tau batas dubur. Pemene kemungkinan wong nyentuh dubur itu kan kecil. Kan wong nyentuh dubur kan cawik tok to, napa? Tapi nak kesentuh alat kelamin dakar kan mungkin misalnya pas sarungan ketabrak. Kan mungkin. Jadi yang membatalkan hanya butunul asos. Nah, makanya Nabi itu enggak ada di hadis bakas dubur. Nabi menghentikan manmas safar jauh fal yatawaddo. Nah, karena teks hadis itu hanya tentang kubul. Di sini diterangkan wakada fil jadid khalaqatu dubur karena itu enggak ada teks di hadis tentang megang apa? Dubur. Saya ulang lagi ya. Kenapa dikasih wakada? Karena Imam Nawawi tahu kalau yang khalaqatu dubur itu enggak ada di hadis. Yang ada itu manfas safar jauh fal yatawaddo. Terus kedua kemungkinan itu kan hampir enggak ada. Kan enggak mungkin kangkang sarungan kedemek dubur. Kan enggak mungkin wah. Nara wong kurang pegawai. Paham ya? Kemungkinan saja menurut Anda, gak mungkin, agak niat tenan. Tapi nak kubul kan mungkin. Ya, makanya ditambahi wakada fil jadid halaqatu duduri karena itu yang tidak apa? Tidak mansus apa? Tidak mansus. Tapi meskipun tidak mansus kalau orang pegang halaqatu dubur itu hukumnya batal, tapi batalnya syaratnya tersentuh bibat nil kafi ya. Bibat nil kafi. Ila farja bayi matin kodenya bayi makewan wayang kudulan rusak bu fardul mayit wayang kudulan rusak wudu bu fardul mayit farjine mayit wasobir wa makhlul jabilan kon potongan wadha kail ansanada sing asal wa fil yadi salak tangan sing cimpe ya asal kode cimpene fil yadi salak fil asal wala yang kudulan ora iso batal apa wudu birosil asobi kelawan dadi kamangane ana wong di wudu mutin bariku nyuwun sewu munggah mayit kesentuh farjine mayit ya tetep batal wala yang kudulan tapi mayat gak bisa batal karena sudah gak mukallaf. Jadi wala yang kudulan ora rusak apa rasul, lawan iso batal apa rasul asobe, apa dhuwure asobe niki lho. Ngeten iki sing mriki jenenge rasul. Rasul. Pokoke anggere ngene kok ora ketok, sing kene jenenge rasul asobe, sing kene jenenge dzurul kafi. Sing kene jenenge batnu. Wala yang kudulan ora rusak apa rasul asobe iki apa kepalan suwe wa makina. Wis mulan haram bil hadis sebab hadis apa salat. Wa fulan tuwa hamlun safilan gawa musab wa masuwarokihi lan wae matane kertas warok nek sing perak iku warik wae ngene wae nek warok niku kertas nek warikon perak bahasa Arab bisa enak dene Arab itu bahasa Indonesia itu anggere sana mbek sini ya mirip-mirip artine bahasa Arabku kacau warokon kertas warikon perak jadi bedane akeh ibrun iku sombong kibarun tuwa jadi kibrun iku sombong tapi nek difathah kibarun itu napa tuwa di bahasa Arab bahasa Indonesia kan mirip-mirip ya bahasa Indonesia sing ekstrem mana tua ambek tahu juga beda akeh tua rumah kan cara bahasa Arab kan rumah ambek tahu ya bedane akeh tahu ambek tahu bedane ya akeh mulane wong sajane bahasa Indonesia itu kan pengetahuan nganggo ya namun tapi nak sing nulis buku wong Jawa iku nulis pengetahuan nganggo A. Mereka wong Jawa perasaan nganggo A iku tahu. Kalau aku agar seminar mbek wong Sumatera Kalimantan niku ketemu nih. Dalam pengetahuan saya ketara oleh muni hae. Tapi wong Jawa mah muni pengetahuan. Mereka nak muni tahu iku ya tahu iki. Beda
bedane bahasa Indonesia Jawa mek non Jawa. Ya, karena perasaannya yang Jawa kan ayo ilmu pengetahuan. Oh, mesti punya pengetahuan. Dia mau ilmu pengetahuan. Resiko. Ya, wong Arab ya bodoh. Jadi ada adat-adat tertentu. Wa hamlul mushaf wa masu warokihi wa kada jilduhu ala sunnah. Jilduhu niku kulit, maksudnya itu sampul, no? Sampul. Itu kan semua sampul itu kan pakai kulit, paham ya? Mulane sampul mushaf nak ulama dhisik darani jildun, no? Karena hampir semua sampul dari kulit. Tapi maksudnya mereka orang kok kulit buatan pokoknya asal apa? Sampul ala sunnah. Wa kharitatun lan kantong. Kantong itu yo kantong. Umpono iku nak nyon jauh dak kok Quran, dak kok iku kan digawane kantong kula cek menangi. Iki kuno nak nggawa Quran enten napa? Kantong. Wasundukun nan peti. Sing fi maka itu tetap ing dalam kharitat lan sunduk mushafun utawa mushaf. Dadi kamane dados Quran kuno tak tesih wonten napa kantonge. Dadi anggere ngeki hadiah Quran ya sak kantongan Quran, maksudnya memang kantongan kanggo Quran. Ono sunduk, ono peti ini. Cara kuno, itu nak ono mushaf ya hukumnya kaya mushaf. Tapi kalau jumlahnya itu lebih banyak mungkin untuk keterangan. Wamalan perkara kutiba kang ditulis sapa mali versi Quranin, krana memang dienggo ngaji Quran. Kalau ben kaya dene sabak biasa. Jadi Quran itu udah harus mushaf penuh. Kalau di Quran itu udah harus mushaf penuh. Tapi misalnya kowe nulis ning bor itu mbok tulis Yasin wal Qur'anil Hakim, maka memegang bor itu sudah menjadi mushaf. Karena ada sesuatu yang ditulis mushaf. Paham ya? Jadi itu jenis apa? Wa ma kutiba lidarsi Qur'anin kalau den titik. Lawal asahu te menurut kaul asahu iku khillu hamdihi. Iku halali go mushafi amtiaten ing dalam biro-biro barang akeh wa tafsirin ing dalam kitab tafsir wa danani rolan ing dalam biro-biro tulisan dina. Jadi misalnya ono Quran kowe ape mulai gawa Quran mbok dakok tasem. Asal jumlah barang di tas itu di atas jumlah Quran. Kok intine kowe keceluk gawa tas, ora kok keceluk gawa Quran. Iku wis sah tanpa wudu, paham ya? Jadi kowe mulai gawa rangsel, kemudian di situ ada mushaf, kan keceluk gawa rangsel, orang gawa mushaf. Itu jenenge apa? Wal asah hillu hamdihi fi amtiatin wa tafsirin. Kowe ngaji sawi, ngaji jalalain, ngaji tafsir munir kan keceluke gawa tafsir, meskipun otomatis di situ ada Quran itu boleh. Wadananir, dulu kan ada periode ditulisi kedua wawu ahad. Tapi istilah wong kan kecelok gawa dinar, orang kok gawa kedua wawu ahad, itu juga boleh tanpa wudu. La kol dua rokihi orang kok haram apa molak malik kertas mushaf diudin kelan kayu. Iya, tapi yo kurang pegawai. Mau aduk ngalai wudu, malah ngenyek Quran. Misalnya kayak kowe ra wudu terus mbok kenek-kenek nang sampe malah dagelan mana-mana. Terus terakhir wa anna sofia lan satene cacili al muhdisa kang hadas ulai menaku ora usah den cegah sapa sobil muhdis. Mane ora usah fanatik. Ane kados ya umur-umur sakmil ngoten nek seneng ngaji syukur-syukur gelem wudu. Gelem lan ora ngaji ya ben ngaji mergo wa anna sofia al muhdis la yunaru. Kultu matur sapa ingsun Dewi Mamunawi al asahu te menurut kaul asah iku khillu qalbi wa rohihi. Iku halale molak-malik napa lampiran mushaf diudene kelangkai. Wa fila kelan iki koto amat kena sapa lairakin pira-pira ulama sing asli Irak. Jadi ini wong Irak itu kula pun bali matur menjadi mambaul ilmi karena setelah era Sayyidina Ali itu ulama alim-alim dene Irak. Jadi kita tahu ya Abu Bakar fil Madinah, Umar fil Madinah, Utsman fil Madinah. Era Sayyidina Ali sampai ngersano pindah Kufah. Pasir teng Najaf, kemudian Najaf yang darani Kufah. Sayyidina Ali pindah teng Kufah, mimpin saking Kufah. Terus diikuti Abdullah bin Mas'ud, beberapa sahabat pindah Kufah. Mulane sanate kita kowe kudu bangga. Melok qiraah Yasin kudu bangga. Wa Asim qiraah qari'un kufiyun. Qari'un kufiyun. Mulane pangeran gawe ku yo arep. Quran itu turune nang Mekah Madinah. Tapi korek mati ku sanate nazil. Terus pangeran. Kalau balik malih. Jadi qari'un makiyun sanate ku nazil. Nazil itu terlambat tuh Kanjeng Nabi. Qari'un kufiyun padahal Irak atau Arab Saudi penerbangan 2 jam. 2 jam itu jauh sekali. Kalau melaku sekakuat. Penerbangan itu 2 jam 3 jam. Coba bayang no zaman Sayyidina Ali
Mungkin tidak tunggu di Irak. Kemudian di daerah istilah Irak, Kufah, Basra, terus Babylon. Babylon dia dari Irak, Mosul, no? Mosul Judi. Kalau kalian malai. Makanya Sayyidina Ali itu pindah ke Kufah, terus ngaji kalau di Islam. Maka Mekah Madinah itu mau suci secara tempat. Tetap dak bunuh buah itu Nasrul Islam, dak bunuh buah itu Nasrul Islam. Sayyidina Ali cara berpikir, nak Islam yang Madinah wis cukup, ya wis saja itu Nasrul Islam. Termasuk beliau sebagai presiden pindah temudi. Paham ya, pindah temudi juga. Ya sudah, akhirnya akabir sahabat sudah mulai tentu. Pindah Kufah, Kufah itu dekat Basra. Singkat cerita terus banyak ulama ngaji Sayyidina Ali. Belum ini terkenal Hasan Basri. Hasan Basri dia murid jenis Habib Ajam. Habib Al-Ajam, tapi bukan Habib bukan Nabi jenis Habib Ajam. Ya terus sudah Ma'ruf Al-Qurdi, terus Sari As-Sakti, terus sanad tasawuf nanti ilah kita sampai kita. Akhirnya yang terjadi apa? Qori'un kufiyun untuk Kanjeng Nabi cepat. Fa'ina asiman akhoda Abdurrahman as-Sulam bahwa akhodaan Ali. Ali langsung akhodaan Rasulullah. Jadi mau Asim Abdurrahman as-Sulami Ali sayyidina. Mau apa? Singkori on Makiyun Abdul bin Kasir bulat. Abdul bin Kasir Mujahid Abdul bin Sa'id. Cek ngaji Ibnu Abbas. Sempat manggon Mekah Ibnu Abbas ngaji Ubay bin Ka'ab. Gitu kan Nabi. Jadi Ibnu Kasir nasibnya rada elek. Padahal Qori'un Makiyun, dia Qori'un Makiyun, kalau tabenya sebagai Mahbatul Wahyi dulu tempat turunnya Wahyi. Tapi dok Kanjeng Nabi bulan. Nanti 7. Kenapa? Fa inna akabir sahabah laisu bi Makkah wa la bil Madinah wa inna makanu fil Madinah era Abu Bakar Umar, era Ali sudah tunggu di Kufah. Lalu lucunya sahabat itu ora ono sing seneng manggon Mekah. Perkarane mereka di pantangan. Kita tidak akan ke tanah yang dulu pernah kita tinggalkan lillahi. Jadi nak dari Mekah itu ardun natrukuha lillah fala na'uduha abadan. Jadi lucu, sahabat oleh mikir ya lucu. Mekah ini kota yang pernah kita tinggalkan demi Allah, maka kita akan kembali ke Mekah. Akhirnya Mekah nyun sewu ya rodok sial. Kota suci tapi enggak ada kabir sahabat yang hidup di Mekah. Pak Abu Bakar tufiya fil Madinah, wa Umar tufiya fil Madinah, wa Utsman tufiya fil Madinah, wa Ali fil Kufah. Akhirnya sini gone Mekah nyun sewu sahabat-sahabat kelas nyun sewu cara oleh dibahasakan terpaksa karena mau tidak mau harus dibahasakan. Ya kelas B, kelas C kayak Abdul bin Sa'ib, Atab bin Usaid bin Hudr. Enggak ada sahabat yang agak virus. Resikonya apa? Ya akhirnya ulama Mekah zaman itu harus sanatin Nazil. Nazil itu ya Abdul bin Qasir ya sepuh, tapi belum muter. Muter karu-karuan lagi do kanjeng. Sebenarnya mengenai pergerakan ini waktu kalian nyun sewu kados Mbah Hasyim itu yang Kebireng misalnya Mbah Hasyim itu orang Kebireng. Dalam di murid alim misalnya Mbah Karim itu Mbah Mun. Bahkan orang Jombang Kebireng pun apa itu Mbah Hasyim lewat sarang kayak gitu karena banyak orang alim yang sudah enggak di Kebireng misalnya di sarang. Paham ya? Sama misalnya orang nyari sanadnya Mbah Mahfud harusnya di Termas malah muter ke sarang. Karena sarang ada Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih, Mbah Mahfud. Itu kan mungkin. Akhirnya apa yang jadi sentral ilmu bukan Medina lagi karena Ali pindah ke Kufah. Sentral ilmu itu di Kufah di Basra. Puncaknya era Syafi'i darani Baghdad Kubatul Islam. Baghdad Kubatul Islam. Jadi wong urung alim larung gakoni alim teng. Nah, akhirnya ketua wali ngantore ning Baghdad Syabul Qadir Jilani kurang ngantor ning Mekah, orang ngantor ning Medina. Kantore ketua wali ning ora ana ketua wali ora ning Mekah Medina. Bener wabi dendam. Ini sing kota suci ra tau ketua. Ngamuk ya wong wabi perkarane. Lah jegor iku sing dinggo. Oh, sok ulama Irak, ulama Indonesia ngalahno Mekah. Kene pusat wahyu. Ya wabi ngamuk ya ono sae. Pusat wahyu ora tau ketua, no. Tapi secara sejarah itu kan ada pergeseran apa? Ada pergeseran. Mulane nak Mekah itu kuasai wabi ono normal di perkarane. Memang enggak pernah ada akabir sahabat yang hidup di Madinah. Resiko itu. Karena kalau suwon dari sejarah itu biasanya kita Irak itu don fitnah sana. Ini lebih sana itu don itu. Tapi itu luar biasa. Akhirnya lucunya nah, Lughatul Arabiyah itu ora dadi perdebatannya ahli Mekah wa ahli Madinah.
tapi perdebatan ahlul Basra wa ahlul Kufah. Padahal Irak itu ajam, orang itu bahasa Arab Irak. Makanya ulama-ulama negara di Irak itu mualla itu orang Arab asli. Tapi saking suwe nono sahabat jadi bahasa Arab fusha. Sayyidina Ali wong alim gak iso bahasa Arab aneh. Sayyidina Ali ora iso bahasa Arab pasaran. Isane fusha tok. Akhirnya bahasa fusha ora ning Madinah tapi ning Irak. Akhirnya jadi munjer lugat itu ning Basra ben apa. Ane wasani aula ida ahlil Basra wa taro apa akar wiru Basra iku Kufah Basra madzhabul Kufah kada wa madzhabul ahli Basra. Itu pengen. Barang ke Irak pergeser meneh ke Andalusia. Kok wong Andalusia wong Eropa. Itu pinter-pinter. Jadi Irak itu kalah di Eropa. Irak pinter-pinter suwe-suwe wong Andalusia ngaji. Andalusia Spanyol. Barang ngaji pinter-pinter. Masuk Imam Syafi'i ahli qiraat sampai wong Andalusia. Imam Qurtubi ahli tafsir Andalusia. Ibnu Malik. Kok utek Eropa. Utek apa wong ganteng-ganteng ngeruwas risik ngaji. Itu pinter-pinter. Akhirnya bergeser ning Andalusia. Akhirnya wong ngaji ku ning Eropa. Ayo Irak mulai sepi. Ngaji ning Eropa. Yuk. Ya seneng wong wayu-wayu rada motor sithik-sithik jenenge wong Eropa. Akhirnya semenjak itu lama rapati bakas aurat. Perkara dia sing daerah Eropa. Jadi lama yang ngalami sekian apa? Bergeser. Tapi ya tetap haram dulu loh, tetap haram. Tapi rapati bakas, apa? Rapati bakas. Pertarungannya wis Eropa. Eropa itu pas Casablanca itu sebagian dari Eropa, sebagian dari Asia Selatan. Lainnya ada Eropa. Nah karena ada Eropa ini, lah keliru nih ulama temriko, jono keliru nih jenis manusia. Iku mau merubah ilmu tok, gak tahu merubah peradaban. Sehingga orang Spanyol peradabannya tetap Kristen. Sehingga cerita karena mereka tidak tercerabut ke akar Kristen ketika ada revolusi, orang Islam kalah. Mereka adatnya tetap Kristen. Banyak sekali ada revolusi tumbang. Itu beda dengan Irak, Iran, wilayah-wilayah Timur Tengah. Mereka itu ya Nyon Sewu dulu Kristen Gotik, Kristen Ortodoks. Tapi ketika ada Islam, adat Kristen dirubah, dicabut. Bahkan macak Kristen aja tidak boleh. Total. Sehingga apapun pada wong Irak, Nyon Sewu gak akan jadi Kristen. Mereka saat jadi dibilang. Yang Spanyol boten. Misalnya gereja jadi masjid ya, bentuknya tetap gereja. Itu selawatan. Jadi walian, bentuknya tetap masjid, saya gitu. Ya saya kan ngotot sing Spanyol saya kan. Di saya bodoh dene. Jadi berkana tadi itu resikonya kalau adat ditoleransi, apa? Resiko kalau adat itu ditoleransi. Akhirnya ya orang Irak, orang Spanyol itu dapat merasa miliki Islam karena ada ya Islam secara ilmu saja. Ya Islam secara adatnya. Makanya hanya bertahan sekian ratus tahun. Jadi kabeh kersane pengen, kabeh pengeran kersane. Tapi ya dia tahu tinggal di Islam. Spanyol itu jenenge cek masalah. Bermasalah barkah itu sana, barkah itu sana bahasa Arab al barkah itu. Kena ilat Spanyol al barkah. Tulisannya yang Arab ya cek al barokah itu. Kena ilat Spanyol jadi al barkah. Dari mangsamu tulisannya dia Istana Alhambra tulisannya Arabnya Alhamra karena warnanya merah Alhamra. Karena hak itu ejaan Indonesia jadi hak itu jadi Alhambra. Tulisannya tetap Alhamra. Kok Taj Mahal itu sana Arabnya Mumtaz Mahal. Jadi Jalaluddin Abbad punya bojo paling wahyu itu sekian panggonan sing istimewa bahasa Arabnya Mumtaz Mahal. Mumtaz istimewa Mahal itu tempat. Santri-santri ora ono melok ijazah Latin. Kok bisa. Bismillah. Jadi santrinya akhirnya katot nasional. Mereka ya roe kok buku. Alhamdulillah. Ono kok jadi tokoh. Jadi dunia ilmu mulai dhisik iku iso pindah. Lah resikone ilmu itu kadang gak seneng peradaban, mulane susah. Jadi ilmu itu tidak solusi, mulane butuh kita jaga hadharah taqwa falsafah. Kan sampai kita ngalami kayak sepanjang. Ilmu wis Islam ini peradabannya itu belum. Karena tadi Nyon Sewu yang gereja pun tetap dibentukkan gereja. Cuma saya ini belum. Timur Tengah orang. Jadi minawal amri. Terus namanya sing ora salat lah adate tetep. Kayak Indonesia lho, jos. Oh Indonesia iku jos. Ora salat lah tetep Islam. Oh perindo tuntas nih. Kayak apa apikane perindo?
Wah, agar kafir serapa ayu, nggak sholat lah terus. Partai mau pora sholat, P3, naruh P3 PKB. Kafir enggak Islam. Padahal lam yusolli walam yasum walam. Partai non muslim Indonesia apa juga itu? Ora payu, enggak ngangkat. Pasti. Tapi nanti kayak itu gelem. Tapi bukan kok mereka. Oh, minawo. Nah, jadi enggak ngangkat. Dulu zaman PKI, zaman Parkindo juga enggak ngangkat. Iki wong meneh lho. Itu Pak P3 itu skor karet itu 4%, partai-partai Islam jadi 7%. Wah, itu saya kira di berapa persen? Bolos bu, waduh kan. Mereka yang mau Islam di Indonesia sak peradaban. Apa? Mana gerono kecekel narkoba, so gue juga Ghazali. Ghazali cekel apa? Artis-artis enggak? Ghazali, Abdul Qadir Jilani. Gue kecekel pas narkoba. Ketua wali juga. Repot Indonesia. Lah karena tadi Islam itu sak peradaban nganti malam yasum malam itu. Aja lu ora salat-salat ning terminal tak jenenge solikin. Tapi itu hikmahnya apa? Hikmahnya gak iso dirayu mbek wong Kristen. Kan gak mungkin baptis, misalnya jenenge Muhammad dibaptis jadi Kristen. Nama Muhammad. Sekarang saya ikrar Kristen kan paradok kabeh. Muhammad ketuane Islam jadi ini dibaptis. Jadi bingung Kristen di Indonesia. Ini baptis dengan Muhammad, Ghazali, Abdul Qadir. Bingung. Mana kita benar ada tiga ayo nak agamu jadi nak solikin. Wah warai, pokoknya sementing jenenge Islam. Karena ini nanti jadi kooptasi masif, jadi pressure masif. Nah, cara gue ditugasno kristenisasi ning Indonesia terus ana desa tertinggal apa dikristenisasi jenenge Ghazali, Abdul Qadir Jilani, Jalaluddin Rumi, Muhammad, Ibrahim, sapa nek Isa, Yusuf. Mesti nyerah sore-sore. Jenenge Karmen, Karla. Harapan. Indonesia itu ndak. Wong niku ora salat lah nak bodo nduk. Keturunan kuwaji takbir keliling, gak kapok. Oh, serapa salat penting takbir keliling. Wah, pokoke gowo agama Kristen Indonesia wis entek atine. Mesti pikirane wong Kristen sing ora salat wae Islame ngono. Tenanane apa meneh sing pikirane. Itu sukses. Ulama Indonesia termasuk wali songo itu sukses menciptakan Islam tidak sekedar ilmu tapi sakofa. Napa? Sakofa. Ulama Indonesia itu. Orang salahnya Islam Nusantara biasa wae ora usah. Jeneng gak penting itu terjadi Islam secara masif dan itu Nusantara tapi rasa kok jeneng. Ora wae jeneng terus firqah Islam itu loro, itu telu dari pitu papat. Firqah al-akhirah Islam Nusantara. Nanti terus sing belajar kajian firqah Islam dari khazanah baru itu masuk mana ini ya? Karena Islam kultural, Islam tekstual, Islam macam-macam malah panjang meneh no. Islam tekstualis, Islam tradisionalis malah ra baru. Bener ora sampe ngono. Malah sakit peneliti 73 apal wis keselen. Papat 5 Jawa. Paham gitu, kesalahan Spanyol tadi. Jika sekali ilmu itu, karena orang Eropa sampai sekarang mau pencipta ilmu. Sama tak ceritanya di Eropa itu biasa ngadu antek sinau biasa. Karena itu ilmu, kenapa? Bahkan di Eropa sekarang di Amerika itu ada fakultas filsafat itu patung yang dipasang itu patung Imam Ghazali. Karena dia nganggap Ghazali itu ilmuwan filsafat, wah. Tidak masalah cara mereka kan ngadu antek belajar dia itu biasa karena ilmu. Lah dulu Eropa ketika Islam itu tradisinya masih gitu. Jadi senang ilmu tapi filsafatnya belum bisa. Itu Indonesia. Sholat lah wae bodoh keturunan kuaci tak pikiran santai. Dia sowan kiai, dia sepuro. Ya sodele gayane wis. Ya sobat jos.
Nanti mal-mal ning kota ini kok kabeh muni selamat hari Ramadan. Kata itu selamat marhaban. Ya Ramadan. Kristen tak kuat. Mal-mal sing wae non muslim lah marhaban ya Ramadan. Ya orang-orang kata Kristen sing wis sama nek Islam kabeh. Marhaban. Ya gak kuat. Oh gak kuat kan jero. Jos wae Indonesia. Rame, nek wong rame. Saya ono tulisan yang tak kenang abina, awal jok tengok tulisan ini. Ramadan maksiat leren, bar Ramadan titik dia itu sak foto, bar titik dia leren itu terus no. Bar Ramadan, oleh maksiat lah dulu kak. Ramadan, bahasa coba Ramadan maksiat leren, bar Ramadan aku sampai madeg numpak mobil. Cek madeg baru Ramadan rumah saya kurang oleh maksiat baru Ramadan layannya diterus. Oh Arab Saudi rangarang, mal ra ono tane marhaban. Ya rumah Indonesia kuwabe pokoke mal wae marhaban. Ya. Wae jos Indonesia. Gamjak no. Kultu ala sohilu kom luar biudin wabi kata jadi Sa Imam Nawawi wae memastikan kaulnya nunggu legalisasi orang-orang Irak. Padahal dia orang Syria. Imam Nawawi hidupnya di Syria, di Damaskus. Paham ya? Imam Nawawi udah bilang begini, Damaskus di Syria. Tapi karena zaman itu Damaskus belum se-mainstream mana Irak, beliau kalau fatwa hukum itu nunggu wabi kota al-Iraqi. Fatwa ini dipastikan atau dilegalkan oleh ulama-ulama Irak. Itu nunjuk, no zaman itu Irak itu luar biasa. Wah. Waman tisabani wong kaya konang yakini sapa man tuhron ing suci au hadasan atau hadas wa syakkalan mamang sapa wong fidit di ing dalem waliane tuhur atau hadas yo amila mongko nglakoni sapa wong diyakini kelawan keyakinane wong niku al-aslu baka umakana ala. Misale kowe bar wudu dhuwur kowe yakin nek bar wudu bareng ape jamaah aku mau batal ta ora ya berarti ora batal mergo kowe yakin wujude wudu mamang wujude hadas. Paham ya? Kalau kalian malah ni, gue yakin nak baru wudu, eleng benar nak baru wudu. Karena apa jam aku batal tau orang, berarti gak karena gue eleng betul wudu. Tapi nak walian, gue berjagongan, berguyon, gue yakin rong wudu. Bareng wae sholat, kita kok baru wudu cangkemmu. Jadi yang milih sing rong wudu, no? Milih sing rong wudu. Pokoknya waman tayo turun au hadasan syakka fi dhiti ya amila mongko nglakoni sapa wong yakini lan yakine buger utawa hadas kaya al-aslu baka umakana ala. Falo tayakona mongko lamun yakini sapa wong huma ing hadas lan tuher tapi wajahila lan bodho sapa wong asabika ing sing dhisik endi ya fati duma mongko utahi wong wajib yukuk waliane perkara qabla huma sedurunge hadas lan wudu bil asohi dalam qaul asah. Jadi misalnya ini, kowe yakin tenan nak berwudu. Mergo cek eling, mau pas sampai wudu ciduke ceblok, tak jupuk. Kan berarti ada eling tenan nak kowe berwudu. Eling tenan nak pas sampai wudu misalnya ciduke ceblok. Eling tenan kowe berwudu. Tapi bariku terus kowe berjagungan terus eling tenan nak ngentut. Mau berarti bisa salah, mergo bar ngentut ning ngarepe. Berarti kan yo eling wudu, yo eling ngentut. Cuma lali dhisik iki yo lali dhisik iki yo. Dia kenangan. Wuduku ambek ngentut. Lha iku terus kok jupuk sedurunge iku kabeh apa? Sedurunge iku kabeh. Fadid duma kok lan duma. Jupuk sedurunge iku kabeh. Sedurunge iku kabeh kan terus eling. Aku mau mbek salam ngentut ning kamar, golek ciduk ning jedhik. Sedurunge iku aku mau ning aula turu. Ya turu iku sing sedurunge, berarti urung wudu. Paham jenenge apa? Fadid duma Koblan, apa Fatin Duma? Koblan. Kan dia yakin, yakin hadas tadi. Dia eleng tenan nak berwudu. Mereka eleng berwudu misalnya boleh ciduk. Dia eleng tenan nak ngentut. Wong berarti pisau wong eleng ini. Kamu pisau salah berkorban ngentut. Berarti yo yakin tenan berwudu, yakin tenan banget. Cuma dia lali. Yang dulu mana? Yang dulu mana? Itu caranya apa Fatin?